Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika dengan topik istilah-istilah yang terdapat dalam menyusun distribusi frekuensi. Nah, istilah-istilah dalam menyusun distribusi frekuensi ini terdiri dari rank, kemudian nanti akan ada istilah banyak kelas, kemudian ada panjang kelas. Nah, panjang kelas ini juga disebut dengan interval kelas. Kemudian nanti juga ada istilah batas kelas. Nah, batas kelas ini terdiri dari batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, kemudian istilah yang terdapat dalam menyusun distribusi frekuensi adalah frekuensi. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah rank. Nah, istilah rank ini merupakan selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa distribusi frekuensi itu terdiri dari data-data yang jumlahnya besar atau data-data yang jumlahnya sangat banyak. Nah, di dalam data tersebut nantinya akan terdapat nilai di mana nilai itu ada nilai yang tertinggi dan ada nilai yang terendah. Nah, rank itu sendiri adalah selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, atau bisa juga kita katakan bahwa rank itu sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nah, untuk contoh soalnya, berikut ini adalah daftar nilai ujian matematika dari 20 orang siswa. Nah, daftar nilainya adalah seperti ini. Nah, berdasarkan daftar nilai ujian matematika ini, kita diminta untuk menentukan nilai ranknya. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, bahwa rank itu adalah selisih dari nilai tertinggi dan nilai terendah, atau nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memperhatikan daftar nilai ujiannya. Manakah data yang tertinggi dan manakah data yang terendah. Nah, setelah kita memperhatikan daftar nilai ujian matematika ini, dapatlah kita peroleh bahwa nilai tertingginya adalah 100 dan nilai terendahnya adalah 50. Sehingga kita masukkan pada rumus rank itu menjadi 100 dikurangi dengan 50. Sehingga dapatlah kita peroleh rank berdasarkan daftar nilai ujian matematika dari 20 orang siswa itu adalah 50. Nah, kita masuk pada istilah selanjutnya yaitu banyak kelas. Nah, banyak kelas ini sebenarnya kita bebas untuk menentukan banyaknya. Asalkan banyak kelas itu jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Nah, sebaiknya banyak kelas itu berkisar antara 5 dan 20. Artinya, datanya itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Nah, untuk penentuan banyak kelas ini, kita bergantung dari banyak dan sebaran datanya. Nah, dikarenakan kita belum terlalu mahir untuk memperkirakan banyaknya kelas itu berdasarkan banyak dan sebaran datanya, sebagai latihan kita dapat menggunakan aturan Srages, yaitu banyak kelas sama dengan 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan log N. Nah, N ini menunjukkan banyaknya data. Nah, untuk contoh soalnya adalah berikut ini adalah daftar nilai ujian matematika dari 20 orang siswa. Nah, daftar nilainya adalah seperti ini. Nah, berdasarkan daftar nilai ujian ini, kita diminta untuk menentukan banyaknya kelas. Nah, di sini kita akan menggunakan aturan Srages tadi, di mana rumusnya adalah 1 ditambah dengan 3,3 log N. Nah, N ini adalah menunjukkan banyaknya data. Nah, berarti N ini menunjukkan berapa banyak datanya ini. Nah, di soal telah dikatakan bahwa data ini merupakan daftar nilai ujian matematika dari 20 orang siswa. Nah, sehingga kita dapat menggunakan bahwa nilai N ini adalah 20. Sehingga banyaknya kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log 20. Nah, untuk mencari log ini kita dapat memanfaatkan kalkulator atau bisa juga kita menggunakan rumus log. Nah, sehingga diperolehlah banyak kelasnya itu adalah 5,29.
Nah, karena banyak kelas itu tidak mungkin berkoma, maka kita bulatkan sehingga banyak kelasnya menjadi 5. Nah, kita masuk pada istilah selanjutnya yaitu panjang kelas. Nah, panjang kelas ini beberapa juga ada mengatakan bahwa panjang kelas itu sama dengan interval kelas. Nah, panjang kelas itu rumusnya adalah rank dibagi dengan banyak kelas. Nah, artinya untuk menentukan panjang kelas ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai dari rank dan nilai dari banyak kelas itu sendiri. Nah, selain menggunakan rumus ini, kita bisa juga menggunakan rumus bahwa panjang kelas itu adalah selisih antara dua nilai batas bawah kelas yang berurutan. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak kelas itu misalnya terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas pertama, kelas kedua, dan sampai kelas dengan kelima. Nah, untuk menentukan panjang kelas ini, kita bisa menggunakan selisih antara dua nilai batas bawah kelas yang berurutan. Artinya, misalnya kita menggunakan selisih nilai batas bawah kelas pertama dan kedua. Nah, syaratnya itu adalah harus berurutan. Tidak boleh kita menggunakan rumus selisih antara kelas pertama dengan kelas ketiga. Itu tidak boleh. Nah, bisa juga dengan panjang kelas itu selisih antara dua nilai batas atas kelas yang berurutan. Nah, poin ketiga ini sama dengan poin kedua, di mana syaratnya adalah kelas yang berurutan. Bedanya adalah pada poin kedua menggunakan nilai batas bawah kelas, sedangkan pada poin ketiga kita menggunakan batas atas kelas. Nah, atau bisa juga kita dengan menggunakan selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah batas kelas bagi kelas yang bersangkutan. Nah, maksudnya dari poin keempat ini ada. Nah, misalnya kita ingin mencari panjang kelas untuk kelas pertama. Nah, kita bisa menggunakan selisih antara nilai tertinggi pada kelas pertama dan nilai terendah pada kelas pertama. Nah, untuk contoh soalnya, berikut ini adalah daftar nilai ujian matematika dari 20 orang siswa. Nah, misalnya daftar nilainya itu adalah seperti ini, di mana dari data ini sudah diperoleh nilai ranknya itu adalah 50 dan banyak kelasnya adalah 5. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang kelasnya berdasarkan daftar nilai ujian matematika ini. Nah, karena di soal sudah diketahui nilai rank dan banyak kelas, maka kita dapat memanfaatkan rumus yang pertama, yaitu rank panjang kelas sama dengan rank dibagi dengan banyak kelas. Nah, karena di soal sudah diinfokan atau sudah diberikan, maka langsung saja panjang kelas itu adalah 50 dibagi dengan 5. Nah, sehingga kita peroleh panjang kelasnya berdasarkan daftar nilai ujian matematika ini adalah 10. Kita masuk pada istilah selanjutnya yaitu batas kelas. Nah, batas kelas ini merupakan nilai yang digunakan untuk memisahkan antar kelas, tapi tanpa adanya jarak antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas berikutnya. Nah, artinya adalah batas kelas ini adalah nilai yang digunakan untuk memisahkan antar kelas. Misalnya, memisahkan kelas pertama dan kelas kedua, tapi tanpa adanya jarak antara batas atas kelas pertama dengan batas bawah kelas kedua. Begitu pula dengan kelas selanjutnya. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa batas kelas ini terdiri dari batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, untuk penentuan nilai dari batas bawah kelas dan batas atas kelas ini sebenarnya bebas. Yang menjadi patokannya adalah apabila kita menentukan nilai batas bawah kelasnya itu asalkan nilai yang terkecil itu masih masuk dalam kelas yang akan kita buat. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan dari daftar nilai ujian matematika 80 orang siswa telah diperoleh informasi bahwa banyak kelasnya itu adalah 7, kemudian panjangnya kelasnya itu adalah 10, nilai ujian terendah adalah 35, dan nilai tertingginya adalah 99. Nah, kita diminta untuk menentukan batas kelas pertama. Nah,
batas kelas itu terdiri dari batas bawah dan batas atas. Nah, yang akan kita tentukan terlebih dahulu yaitu batas bawah kelas pertama. Nah, untuk menentukan batas bawah pertama itu yang harus kita perhatikan adalah nilai ujian. Nah, nilai ujian terendahnya adalah 35. Nah, untuk menentukan nilai batas bawah kelasnya ini sebenarnya bebas, asalkan nilai ujian ini yaitu 35 ini masih masuk ke dalam kelas yang akan kita buat tersebut. Nah, misalkan apabila nilai batas bawah yang kita pilih itu adalah 26, maka interval kelas pertama adalah 26 sampai dengan 35. Mengapa interval kelas pertama menjadi 26 dan 3 sampai dengan 35? Karena pada soal dikatakan bahwa panjang kelas atau interval kelasnya adalah 10. Maka jika nilai batas bawahnya itu adalah 26, maka interval kelasnya adalah 26 sampai dengan 35. Artinya interval kelas ini adalah 10. Apabila kita menggunakan nilai batas bawahnya 26, maka nilai terendah tadi yaitu 35 akan tepat jatuh di batas atas kelas pertama. Namun, apabila kita memilih nilai batas bawah kelasnya itu 20 atau 25, maka nilai terendah 35 itu tidak akan masuk ke dalam kelas pertama. Kenapa? Contohnya, misal kita memilih batas bawah kelasnya adalah 20, maka karena panjang kelasnya atau interval kelasnya itu adalah 10, maka interval kelas apabila kita memilih batas bawah kelasnya adalah 20, interval kelasnya menjadi 20 sampai dengan 29. Ataupun juga dengan apabila kita memilih 25, maka interval kelasnya menjadi 25 sampai dengan 34. Itu artinya nilai terendah 35 tidak termasuk dalam kelas tersebut. Nah, akan lebih baik apabila kita memilih nilai batas bawahnya itu 30 atau 31, maka interval kelasnya menjadi 30 atau 39, 30 sampai 39 apabila kita memilih nilai batas bawahnya 30. Dan apabila kita memilih nilai batas bawahnya adalah 31, maka interval kelas pertamanya itu adalah 31 sampai dengan 40. Nah, berdasarkan interval kelas ini barulah kita peroleh batas kelasnya, yaitu batas bawah kelasnya nilai dari ujung kelas ini kita kurangi dengan 0,5 dan untuk batas atasnya 39 atau 40 ini kita tambahkan dengan 0,5 sehingga diperolehlah batas kelas pertama itu apabila interval kelasnya 30 sampai 39, maka batas kelasnya adalah 29,5 sampai dengan 39,5. Namun, apabila kita memilih interval kelas pertama itu adalah 31 sampai 40, maka batas kelasnya itu menjadi 30,5 sampai dengan 40,5. Nah, kita masuk pada istilah selanjutnya yaitu frekuensi. Nah, frekuensi kelas ini adalah banyaknya kejadian atau nilai yang muncul pada selang kelas tertentu. Nah, contoh soalnya berikut ini adalah daftar nilai ujian matematika dari 20 orang siswa. Daftar nilainya adalah seperti ini. Nah, kelas pertamanya yaitu adalah 50 sampai dengan 59. Kita diminta untuk menentukan frekuensi kelas pertama tersebut. Nah, untuk menjawab frekuensi kelas, kita harus memperhatikan kelas pertamanya yaitu 50 sampai dengan 59. Nah, setelah itu kita harus memperhatikan dari daftar nilai ujian matematika yang tersedia ini nilai-nilai yang termasuk ke dalam interval kelas pertama ini. Nah, setelah kita perhatikan nilai-nilai dari daftar nilai ini yang termasuk ke dalam kelas pertama yaitu adalah 58, 50, 51. Nah, sehingga frekuensi kelas pertama itu adalah 3 karena antara selang 50 sampai dengan 59 itu terdapat nilai ujian yang muncul yaitu 50, 51 dan 58.
Nah, demikianlah penjelasan pada video kali ini mengenai istilah-istilah dalam menyusun distribusi frekuensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.